warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Iya, Bu. Masih semangat mengikuti pelajaran hari ini? Masih. Baik. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, silahkan Arvika memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Arvika. Nah, sekarang saya akan melakukan Sama-sama, Bu. presensi terlebih dahulu. Alhamdulillah ini semua sudah hadir semua. Berarti kita bisa memulai pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, masih semangat ya untuk belajar IPS kali ini? Masih, Bu. Masih. Masih. Baik, alhamdulillah. Meskipun dalam pembelajaran kita kali ini masih kita laksanakan secara daring, saya harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran. Kemudian saya selalu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan, jangan lupa ya. Ya, Bu. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai materi kita yang baru, coba kalian masih ingat tidak materi yang kita pelajari pada pekan yang lalu? Ingat. Masih, Bu. Alhamdulillah kalau masih ingat. Tentang apa coba yang kita pelajari pekan yang lalu? Dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Bagus sekali jawaban Galuh. Jadi itu kemarin kita sudah mempelajari dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi baru. Nah, apakah sudah nampak di hadapan kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah nampak. Nah, apa yang nampak di hadapan kalian? Bagaimana menurut pendapat kalian tentang gambar tersebut? Gambar itu merupakan sosial budaya di mana pada zaman dahulu orang memasak menggunakan tungku api dan kayu, sekarang orang memasak menggunakan kompor gas. Ya, bagus sekali jawaban Galuh ya. Di situ nampak gambar ada seorang ibu-ibu memasak, yang satu menggunakan kayu bakar dan yang satu menggunakan kompor gas. Menunjukkan adanya apa, Galuh? Perubahan sosial budaya. Ya, bagus sekali jawaban Galuh dan Ulia. Menunjukkan adanya perubahan sosial budaya. Ya, gambar apa Galuh? Gambar orang yang membajak sawah dengan menggunakan sapi dan yang satunya menggunakan traktor. Nah, bagus sekali ya jawaban Arvika. Berarti itu menunjukkan apa Arvika? Menunjukkan perubahan sosial budaya. Iya, bagus sekali. Berarti menunjukkan adanya perubahan sosial budaya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perubahan sosial budaya. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini nanti, kalian bisa menelaah faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian selain itu, kalian diharapkan bisa menegaskan dampak positif dari perubahan sosial budaya dan dapat memecahkan
dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Nah, setelah ini nanti silahkan kalian menuju ke WA Group dan Google Classroom. Pada Google Classroom saya sudah men-share materi dan bahan pembelajaran di sana beserta aktivitas apa saja yang harus kalian lakukan. Nanti silahkan berdiskusi. Kalau sudah, nanti silahkan hasilnya dituangkan dalam LKPD, lembar kerja peserta didik yang ada di Google Classroom. Nah, nanti setelah ini kita akan ketemu lagi 40 menit kemudian untuk bertemu di Google Meet dalam rangka mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, jangan lupa setiap kegiatan pembelajaran saya akan melakukan penilaian terdiri dari 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada Nah, ya? Tidak Bu, cukup jelas. Baik, kalau cukup jelas silahkan menuju ke Google Classroom dan WA Group. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah selesai berdiskusi ya? Sudah. Sudah Bu. Baik, kalau sudah, sekarang berarti kalian sudah siap untuk presentasi. Nah, silahkan bagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya untuk yang pertama kali. Kelompoknya siapa dulu? Saya, Bu. Kelompoknya siapa? Saya, Bu, dari kelompok 3. Ya, baik. Silahkan dari kelompok 3 diwakili oleh Galuh. Yang lain memperhatikan. Video 1. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. 2. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Sikap masyarakat yang tradisional. Kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. 3. Dampak positif perubahan sosial budaya. 1. Muncul
munculnya nilai norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 2. Berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. 3. Pesatnya perkembangan teknologi. 4. Pola pikir lebih maju. Dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Melemahnya nilai norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan sosial budaya. 2. Guncangan budaya. 3. Ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta penggeseran kebudayaan. 4. Munculnya perilaku konsumtif. 5. Upaya atau solusi mengatasi dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Filtrasi terlebih dahulu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. 3. Mengurangi tingkat konsumerisme. 3. Lebih mencintai produk lokal. 4. Lebih mengenal budaya sendiri dibanding budaya yang lain. Video 2. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1. Penduduk yang heterogen. 2. Orientasi ke masa depan. 3. Sikap toleransi. 4. Penemuan baru. 2. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru, adat istiadat atau kebiasaan. 3. Adanya rasa takut dan akan adanya kegoyakan integritas atau kesatuan. 4. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi. Dampak positif perubahan sosial. 1. Tingkat kehidupan yang lebih baik. 2. Menumbuhkan sikap menghargai waktu. 3. Munculnya sistem pembagian pekerjaan antara pria dengan wanita. Menurut kemampuan mereka juga semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita. 4. Eratnya integritas masyarakat atau tidak ada konflik. 4. Dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Terjadinya ketertinggalan budaya, dekadensi moral atau merosotnya moral. 3. Sikap individualisme. 4. Kriminalitas. 6. Gaya hidup. 5. Upaya atau solusi mengatasi dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Meningkatkan pemahaman tentang daya tarik budaya sendiri. 2. Meningkatkan rasa peduli sesama dan cinta terhadap budaya sendiri. 3. Meningkatkan pemahaman agama yang kokoh. 4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu perubahan positif atau negatifkah perubahan itu dan kerugian akan didapat. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia mempengaruhi perubahan sosial budaya saat ini, yaitu 1. Jumlah penduduk di dunia mengalami penurunan karena banyak orang yang meninggal. 2. Semua masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. 3. Belajar bekerja dari rumah. 4. Kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul dan bersalaman kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. 5. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pandemi ini. Karena kan semua aktivitas dilakukan menggunakan smartphone. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Bagus sekali ya. Presentasi dari kelompok Galuh, silahkan diberi applause terlebih dahulu gitu ya. Nah silahkan kalau ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya dipersilahkan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat? Nah silahkan ada Nadia yang bertanya dari kelompok 4. Galuh, silahkan ditanggapi terlebih dahulu. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat, yaitu di dalam masyarakat tidak membedakan strata atau tingkatan status anggota masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Gitu, Bu. Baik, apakah yang lain ingin menambahkan? Tidak. Tidak ada ya. Baik, bagus sekali jawaban Galuh tadi ya. Sistem yang terbuka dari masyarakat itu artinya adalah tidak membedakan. Apakah ada sistem yang tertutup dalam masyarakat kita? Ada ya tentunya. Sistem yang terbuka itu adalah sistem yang mau menghargai adanya perbedaan. Misalnya kalau dulu ada yang
mendengar istilah berdarah biru misalnya? Ada yang pernah mendengar? Pernah, Bu. Pernah ya. Itu adalah strata sosial masyarakat yang di mata masyarakat itu tinggi, dan tidak semua orang itu bisa masuk ke dalamnya. Nah, itu contohnya sistem strata sosial tertutup namanya. Nah, kalau terbuka itu tidak ada yang namanya perbedaan. Meskipun kita berbeda status sosial, misalkan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa, itu kita saling bertoleransi. Jadi sistem stratifikasi sosial masyarakat terbuka itu seperti itu. Begitu ya. Nadia, sudah jelas semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah jelas berarti kita beralih ke kelompok berikutnya. Siapa yang ingin mempresentasikan berikutnya? Kelompoknya siapa? Saya, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, silahkan. Kelompok 2 diwakili oleh Fiestias. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Video 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 3. Sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. 4. Orientasi masa depan. Video 2. 1. Sistem pendidikan formal yang maju. 2. Penduduk yang heterogen. 3. Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. 4. Sikap toleransi. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. 2. Adanya kegoyahan integritas atau kesatuan budaya. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. Video 2. 1. Sikap masyarakat yang tradisional. 2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. 3. Adat atau kebiasaan. 4. Nilai pasrah. Dampak positif perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Efektivitas dan efisiensi kerja semakin meningkat. 3. Terbentuknya pemikiran masyarakat yang lebih rasional dan ilmiah. 4. Semakin banyak tenaga kerja profesional yang lahir. Video 2. 1. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern. 2. Menciptakan penemuan baru yang dapat mempermudah kehidupan manusia. 3. Mempererat integrasi masyarakat. 4. Menciptakan jenis-jenis lapangan pekerjaan yang baru. Dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Zaman sekarang ketika berkumpul tidak saling mengobrol, melainkan sibuk dengan handphonenya masing-masing. 2. Perubahan baju yang dulu longgar sekarang ketat untuk terpesona. 3. Hilang etika pada guru. 4. Menggunakan emosi dalam menghadapi masalah. Jadi masalah kecil dibesarkan dan tidak menggunakan akal dingin dan jernih lagi. 5. Hilang rasa sopan dan malu saat bertamu. Video 2. 1. Hilang rasa malunya. 2. Lupa waktu karena gadget. Upaya atau solusi mengatasi dampak negatif perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Filtrasi lebih dahulu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. 2. Mengurangi tingkat konsumerisme. 3. Lebih mencintai produk lokal. 4. Lebih mengenal budaya sendiri dibanding budaya asing. Video 2. 1. Meningkatkan pemahaman tentang daya tarik budaya sendiri. 2. Meningkatkan rasa peduli sesama dan
cinta terhadap budaya sendiri. 3. Meningkatkan pemahaman agama yang kokoh. 4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu perubahan, positif atau negatif. Perubahan itu dan kerugian akan didapat. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, pengaruh terhadap perubahan sosial budaya saat ini yaitu berkurangnya jumlah penduduk karena ada yang meninggal. 2. Adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Nah, itulah tadi presentasi dari kelompoknya Kristias. Kita beri aplaus dulu ya. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Dipersilahkan. Ada Bu, dari kelompok 3. Oh ya, silahkan. Apa yang dimaksud sikap toleransi? Sikap toleransi, silahkan Kristias. Sikap toleransi adalah sikap menghargai orang lain termasuk kebudayaannya. Nah, itu jawaban dari kelompoknya Dila. Bagaimana Galuh? Jelas Bu. Ya, itu ya. Dalam perubahan sosial budaya itu kan tentunya ada banyak sekali yang kadang tidak cocok gitu ya dalam kepribadian kita. Nah, itu meskipun demikian kita harus memberikan toleransi, tetapi dalam batasan-batasan yang tertentu. Yang kita memberikan toleransi itu ketika apa? Perubahan sosial budaya yang dilakukan oleh orang lain itu sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Demikian ya anak-anak. Nah, sekarang berarti bisa kita lanjutkan ke presentasi kelompok berikutnya. Dipersilahkan, kelompoknya siapa ini? Saya dari kelompok 4 mempresentasikan diskusi kelompok kami. Nah, silahkan Nadia. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Video 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. Video 2. 1. Penduduk yang heterogen. 2. Orientasi ke masa depan. 3. Sikap toleransi. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Video 1. Sikap masyarakat yang tradisional. 2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. 3. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Video 2. 1. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. 2. Adat atau kebiasaan. 3. Adanya rasa takut akan adanya kegoyahan integritas atau kesatuan budaya. Dampak positif perubahan sosial budaya. Video 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Tercipta lapangan pekerjaan baru. 3. Terciptanya tenaga kerja yang profesional. 4. Terbentuknya nilai dan norma baru. Video 2. Terjadi diferensi struktural. Dampak negatif perubahan sosial budaya. Video 1. Munculnya perilaku hidup konsumtif. 2. Terjadi disintegrasi sosial. 3. Terjadi pergolakan daerah. 4. Kenakalan remaja. Video 2. Muncul paham duniawi. Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Terjadi kerusakan lingkungan. Upaya atau solusi mengatasi dampak negatif perubahan sosial budaya. Video 1. Meningkatkan pemahaman tentang daya tarik budaya. Lebih mencintai produk lokal. Mengurangi tingkat konsumerisme. Filtrasi terlebih dahulu mana budaya baik dan mana budaya buruk. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan sosial budaya saat ini? 1. Pariwisata menurun. Interaksi di dalam masyarakat berkurang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya atau menanggapi? Nah, itu tadi presentasi dari kelompoknya Nadia Firda. Kita beri aplaus tangan, aplaus terlebih dahulu. Bagus sekali ya anak-anak.
Nah, silahkan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi, dipersilahkan atau bertanya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak untuk kelompoknya Nadia? Tidak. Tidak ya, berarti cukup jelas presentasi dari kelompoknya Nadia. Kalau begitu bisa dilanjutkan kelompok lain. Dipersilahkan. Saya Bu dari kelompok 5. Ya, silahkan kelompoknya Ulia. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. Video 2. 1. Penduduk yang heterogen. 2. Orientasi ke masa depan. 3. Sikap toleransi. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Sikap masyarakat yang tradisional. 2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat. 3. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Video 2. 1. Adanya prasangka buruk terhadap hal yang baru. 2. Adat atau kebiasaan. 3. Adanya rasa takut akan kegoyahan integritas atau kesatuan budaya. Dampak positif perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Teknologi berkembang pesat. 2. Berkembangnya industrialisasi. 3. Munculnya nilai norma yang baru. 4. Tingginya partisipasi politik. Video 2. 1. Mobilitas sosial jauh lebih mudah. 2. Berkembangnya lembaga sosial baru. 3. Terwujudnya kesetaraan gender. 4. Pola pikir masyarakat semakin terbuka. Dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Terjadi disintegrasi sosial. 2. Peningkatan kenakalan remaja. 3. Terjadi kerusakan lingkungan. 4. Eksistensi adat istiadat berkurang. Video 2. 1. Tidak berfungsinya lembaga sosial secara optimal. 2. Terjadi cultural shock. 3. Terjadi kesenjangan budaya. 4. Terjadi anomi. Upaya atau sosial mengatasi dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Meningkatnya pemahaman tentang daya tarik budaya sendiri. 2. Meningkatkan rasa peduli sesama dan cinta terhadap budaya sendiri. 3. Meningkatkan pemahaman agama yang kokoh. 4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu perubahan positif atau negatif perubahan itu dan kerugian yang didapat. Video 2. 1. Filtrasi terlebih dahulu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. 2. Mengurangi tingkat konsumerisme. 3. Lebih mencintai produk lokal. 4. Lebih mengenal budaya sendiri dibanding budaya asing. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan sosial budaya saat ini? Segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, sebab pandemi COVID-19 menginfeksi seluruh aspek tatanan masyarakat yang selama ini diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Nah, silahkan
menanggapi atau bertanya kelompoknya Ulya. Sebelumnya kita beri applause dulu ya, presentasi yang sangat bagus sekali. Nah, silakan kelompok lain. Kalau ada yang bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Saya dari kelompok 2. Oh iya, silakan Dila. Apa saja unsur budaya yang mengalami perubahan? Pengetahuan, kepercayaan, kesenian, mata pencaharian, teknologi, filsafat, norma, dan adat istiadat. Nah, bagus sekali jawaban Ulya. Tadi pertanyaan juga bagus sekali ya, unsur budaya apa yang mengalami kebudayaan. Nah, tentunya dalam kondisi pandemi COVID ini tentunya banyak gitu ya yang mengalami perubahan. Misalnya tadi di awal sudah ada yang menyampaikan yang semula berkerumun gitu ya, sekarang dibatasi dengan adanya protokol kesehatan, itu tidak boleh lagi berkerumun. Jabat tangan pun yang biasanya itu menjadi kebiasaan di antara kita gitu ya, sekarang kita harus membatasi jabat tangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memutus penularan rantai virus COVID-19. Nah, itu adalah contohnya. Yang lain, contoh yang lain masih banyak lagi. Apakah ada yang ingin mencontohkan? Ada tidak? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, berarti sudah berpresentasi semua ya, semua kelompok. Nah, kalau sudah, berarti kita akan menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, siapa yang ingin memberikan kesimpulan atas materi yang kita pelajari hari ini? Saya persilahkan. Saya, Bu. Galuh. Baik, silahkan Galuh. Saya. Kesimpulan 1. Faktor pendorong perubahan sosial budaya antara lain kontak dengan budaya lain, pendidikan maju, toleransi, menghargai karya orang lain, berkeinginan maju, stratifikasi terbuka. 2. Faktor penghambat perubahan sosial budaya antara lain bersifat tertutup, lambatnya ilmu pengetahuan teknologi, sikap masyarakat tradisional, kepentingan yang tertanam kuat, adat istiadat, rasa takut. 3. Dampak positif perubahan sosial budaya antara lain menemukan ide baru sesuai perkembangan zaman, membentuk pola pikir masyarakat yang rasional dan ilmiah, terciptanya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia, munculnya tatanan kehidupan baru yang lebih modern. 4. Dampak negatif perubahan sosial budaya, kesenjangan sosial, pencemaran lingkungan, masalah kriminalitas, kenakalan remaja. Demikian kesimpulannya, Bu. Bagus sekali ya, kasih aplaus dulu. Nah, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Galuh. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulannya? Tidak ada. Baik, itu tadi ya kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Itu adalah mengenai faktor pendorong, kemudian faktor penghambat, kemudian ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, Fitri akan share kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Coba kalian perhatikan. Ini adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Tadi yang apa yang disampaikan oleh Galuh ya tadi ya, itu benar sekali gitu ya. Jadi ada faktor pendorong perubahan sosial budaya itu ada kontak dengan budaya lain gitu ya. Kemudian pendidikan maju, adanya toleransi, kemudian menghargai hasil karya orang lain, berkeinginan maju, dan stratifikasi terbuka. Kemudian untuk faktor penghambatnya
itu adalah kita bersifat tertutup, kemudian lambatnya iptek, sikap masyarakat tradisional, kepentingan yang tertanam kuat, dan adat istiadat serta rasa takut. Kemudian dampak positifnya itu adalah memunculkan ide baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya ide baru yang sesuai dengan perkembangan zaman itu apa contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ide baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini nanti kaitannya dengan adanya penemuan baru ya. Misalnya dulu kita mungkin merasakan tidak mungkin gitu ya, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap maya seperti ini atau pembelajaran daring seperti ini. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kalau dulu kan ini sebagai ketidakmungkinan ya, tapi sekarang ini menjadi hal yang sangat mungkin sekali. Nah, itu kemudian untuk dampak negatifnya juga banyak gitu ya. Adanya kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, masalah kriminalitas, dan penakalan remaja. Karena dengan adanya misalkan penemuan baru dalam bidang teknologi itu akan mengakibatkan munculnya kenakalan pada remaja kita gitu ya. Contohnya sudah banyak sekali, banyak yang mengakses misalkan film-film yang berbau kekerasan, kemudian mereka menirukan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kesimpulan dari yang kita pelajari. Nah, coba sekarang apakah ada yang ingin merefleksikan? Berarti yang kita pelajari tadi apa saja materinya? Arvika mungkin? Baik, suaranya kecil sekali ya, tapi Bu Fitri bisa menangkap bahwa yang kita pelajari hari ini adalah faktor pendorong, faktor penghambat sosial budaya, kemudian dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial budaya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti setelah ini nanti Tidak. nah, cukup jelas ya. Berarti setelah ini nanti masih ada tugas bagi kalian untuk Tidak, Bu. mengerjakan penilaian pengetahuan yang sudah saya share linknya di Google Classroom. Ya, itu penugasan bagi kalian. Kemudian waktunya dibatasi, gitu ya. Saya tunggu sampai nanti malam saja ya. Sampai nanti malam silahkan dikerjakan. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari materi kita berikutnya, masih ada kaitannya dengan dampak globalisasi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Fitri selalu berpesan tetap semangat belajar gitu ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, silahkan Afrika memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Arvika.